Nggak bisa. Minjem itu, Pak. Oke. Apa? Ya, Pak. Em, Baik, Ustadz-ustadz sekalian, ini kita sudah jam 4:04. Saya kira kita mulai saja. Mungkin yang pertama saya kira mungkin dari Bu Wahyu dulu, nggih. Kalau nggak salah hari ini Bu Wahyu yang presentasi. Mohon maaf saya kemarin tuh mendadak nggak bisa hadir ya. Dan Jumat lusa juga saya nggak bisa hadir lagi nih Ustadz-ustadz sekalian. Mohon maaf ini. Dan anu Alhamdulillah, jadwal Mas. rutin ke Blitar saya gitu kan. Ya. Jadi dalam setahun itu ada beberapa kali itu juga Blitar itu sudah teragenda jauh dari tahun lalu gitu. Itu ngisi khutbah Jumat sekaligus nanti ada kajian kajian pengajian gitu pengajian umum gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi terpaksa nyari waktu yang lain untuk kita ganti karena ada beberapa kali pertemuan tidak bisa hadir. Kalau memang berkenan, nanti saya ini ya kita sepakati dulu. Kalau memang berkenan, ya besok sore misalnya kalau seandainya longgar, mungkin bisa kita ganti besok sore juga, kira jam 4 sampai jam 5 gitu. Tapi kalau memang kesulitan karena kegiatan-kegiatan lain, ya mungkin nanti kita coba cari waktu yang lain untuk kita ganti pertemuan yang mungkin tidak bisa kita lakukan di waktu yang reguler gitu ya. Oke, saya persilakan ke Bu Wahyu dulu, monggo Bu Wahyu. Ini olahraga tangan namanya apa? Ya kayak gitu. Gini ya, kisah sasat. Nggak ada suaranya, Ustazah. Wahyu nggak ada suaranya. Oh, iya betul. Sudah lambaikan tangan. Apakah suara saya terdengar? Oh, jelas sekarang ini. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke. Saya tadi nanya apakah suara saya terdengar gitu. Oh, Ada gitu. jawaban. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Ustadz Zuri, sebelumnya saya kemarin menjanjikan untuk materi saya itu saya awali dulu dengan materi yang apa dalil ijtihadi ya itu yang keenam Oke, kalau nggak salah ya. oke, yang Kishab dan kawan-kawannya itu. Oke, Oke, itu untuk yang infografisnya sudah saya kirimkan di grup dan kemudian untuk yang itu akan saya presentasikan dulu. Nah, siap, siap. Oke, betul banget. setelah itu baru nanti saya akan mempresentasikan yang bagian saya Mhm. hukum taklif itu ya. Oke. Nanti Oke. sekalian sampai selesai, Bu. Semua tema enggak apa-apa, Bu. Oh, tidak Pak, terima kasih. Bagian yang lainnya saja, oke. Siap, siap. Monggo, monggo Ibu Wahyu. Betul. Nah, di grup itu sudah saya kirimkan infografisnya. Sekarang Oke. saya ingin mempresentasikannya dalam bentuk lain. Oh, oke, siap, siap, siap. Nah, ini dia. Ini video yang saya buat untuk yang apa itu namanya transkripnya itu saya isi, tapi untuk yang videonya saya dibantu oleh AI. Apakah Biasa sudah ini. terlihat? Oh. Ini siapa ini, Bu? Oh, ini bukan saya, Pak. Bukan suami saya juga. Ini hasil generate dari AI, Pak. Orangnya ganteng ya, Pak. Oke, monggo. Oke, kan saya mulai, nggih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngaji Usul Fikih, tempat kita membedah fondasi hukum Apakah terdengar? Oke, terdengar, Bu Wahyu. Islam dengan gaya ringan tapi tetap ilmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HKI. Wah, kalau kamu udah sampai di episode ini, berarti kamu udah serius banget ngaji tentang sumber hukum Islam. Di episode sebelumnya, kita udah bahas dalil-dalil ijtihadi, kayak ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke 5 dalil ijtihadi lainnya yang sering disebut sebagai pelengkap tapi powerful.
Sebelum kita masuk ke bahasan dalilnya, aku pengen tanya dulu. Sebenarnya hukum ijtihadi itu apa sih? Itu adalah hukum yang ditetapkan melalui proses ijtihad, alias usaha serius seorang mujtahid untuk menetapkan hukum ketika dalil yang jelas atau masalahnya memang baru muncul. Ijtihad itu menggunakan ilmu usul fikih yang diterapkan pada berbagai metode istinbat hukum. Jadi bukan sembarangan beropini ya. Jadi, walaupun nggak ada teks eksplisit dari Al-Quran atau hadis, para ulama tetap punya alat untuk menetapkan hukum. Betul. Bahkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105, Nabi diminta memutuskan perkara berdasarkan wahyu. Tapi kalau nggak ada wahyu langsung, ya disitulah pentingnya metode ijtihad. Oh gitu. Terus, apa saja dalil-dalil hukum ijtihadi? Pertama, istishab. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum suatu perkara tetap berlaku sebagaimana hukum asalnya selama tidak ada dalil baru yang mengubahnya. Misalnya seperti apa? Misalnya, kamu lagi puasa, terus lupa. Aku udah batal belum ya? Jawabannya, belum. Sampai kamu yakin batal. Oh, jadi prinsipnya kayak default setting ya. Nggak asal berubah kecuali ada alasan kuat. Betul sekali. Selanjutnya ada urf alias adat istiadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat bisa jadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, Contohnya banyak, kayak sistem mahar dan hadiah dalam pernikahan yang beda-beda tiap daerah, atau model jual beli dan tawar-menawar yang jadi kebiasaan lokal. tapi kayaknya harus hati-hati juga ya. Jangan sampai kebiasaan buruk malah dijadikan hukum. Nah, itu dia. Kebiasaan telat bayar utang misalnya, itu urf yang perlu tobat. Hehehe, oke. Dalil selanjutnya apa? Yang berikutnya ini agak klasik, yaitu syar'u man qablana. Maksudnya, Syar'u man qablana atau syariat umat terdahulu adalah hukum-hukum yang berlaku bagi umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan rujukan jika tidak bertentangan dengan Islam. apakah contohnya seperti larangan menikahi mahram dalam ajaran sebelumnya? Betul sekali. Contoh lainnya, konsep puasa atau larangan riba yang ditemukan juga di kitab suci terdahulu dan diadopsi dengan penyesuaian oleh Islam. Begitu. Kemudian, apa dalil ijtihadi yang berikutnya? Selanjutnya adalah mazhab Syahabi. Mazhab Syahabi adalah pendapat atau fatwa hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika terjadi kasus hukum yang tidak memiliki jawaban langsung dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Para sahabat dianggap sebagai orang yang paling paham dengan ajaran Islam karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW dan menerima ajaran syariat langsung dari beliau. Apakah semua ulama sepakat tentang kehujahan mazhab Syahabi? Beberapa ulama menerima mazhab Syahabi sebagai hujah atau dalil, sementara yang lain menolaknya. Contoh mazhab Syahabi seperti apa? Contoh pertama, talak 3 sekaligus. Pada masa Rasulullah SAW, kalau ada suami yang bilang, aku talak kamu 3 kali, tapi dia niatnya cuma 1, maka dihitung 1 talak saja. Tapi saat Khalifah Umar bin Khattab melihat fenomena suami seenaknya menjatuhkan talak bertubi-tubi, beliau ambil sikap tegas. Kalau sudah bilang 3 kali, ya dihitung 3. Jadi sistemnya lebih melihat niat ya. Contoh lainnya, soal adzan salat Jumat 2 kali. Loh, bukannya azan cuma sekali ya? Memang betul, pada masa Rasulullah SAW adzan Jumat hanya sekali. Namun, pada masa Utsman bin Affan, adzan Jumat dilakukan 2 kali. Karena jumlah umat Islam semakin banyak. Adzan tambahan ini dilakukan di pasar untuk mengingatkan kaum muslimin
agar segera ke masjid. Wah, jadi ini memudahkan para pedagang, petani, atau pekerja lain agar tidak ketinggalan sholat Jumat ya? Tepat sekali. Nah, yang terakhir, Sajariah. Sajariah adalah metode dalam usul fiqh yang digunakan untuk mencegah terjadinya keburukan atau kerusakan atau mafsadah dengan cara menghalangi segala sesuatu yang menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang. Wah, contohnya seperti apa? Misalnya, larangan halwa, padahal untuk berbuat aja belum tentu zina, tapi dicegah karena bisa mengarah ke sana. Ini kayak prinsip emak-emak. Daripada kamu main ke rumah mantan, mending nyapu halaman. Preventif banget. Contoh lainnya, kayak larangan jual anggur ke pabrik arak. Anggurnya halal, tapi kalau tujuannya untuk bikin khamer, ya mending jangan. Jadi dari kelima dalil ini, istishab, urf, syar'u, man qablana, mazhab syahabi, dan sajariah, semuanya punya peran strategis dalam menetapkan hukum yang kontekstual, tapi tetap syar'i. Dan semuanya menunjukkan bahwa Islam itu adaptif. Nggak saklek, tapi tetap punya prinsip. Tepat banget. Oke, Sobat HKI, terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Kita bakal bahas kategori hukum syara dan hukum taklifi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan tetap semangat belajar ya. Baik. Nuhun Bu Wahyu. Oke. Ini ada yang sedikit ingin saya tambahkan mengenai dalil ijtihadi tadi itu, yaitu tentang urf. Urf itu sebenarnya ada dua macam, yaitu urf sohih dan urf fasid atau rusak gitu kan. Kalau yang urf sohih itu secara gambarannya ya yang baik-baik aja gitu. Ya kalau yang kebiasaan yang baik gitu kan. Nah, kalau yang urf fasid itu yang bersifat merusak atau yang tidak baik gitu. Adapun selengkapnya itu sudah ada di bukunya karya Pak Rahmat Syafi'i, ilmu usul fikih yang pernah di-share oleh Ustadz Zuhri, kemudian tentang zariah. Zariah itu sebenarnya ada dua gitu kan. Ada Sat Az-Zariah, ada juga Fat Az-Zariah. Nah, Sat Az-Zariah itu yang dilarang. Nah, kalau yang Fat Az-Zariah itu yang dianjurkan. Selengkapnya juga monggo dibaca di buku buku ilmu usul fikih karya Pak Rahmat Syafi'i gitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan Ustadz, saya mohon koreksinya dan sarannya terkait yang dalil ijtihadi dan yang kemudian tentang pembagian tugas saya sendiri yakni hukum taklifi. Saya juga sudah mengeser infografisnya, itu bisa Bapak Ibu Zoom kalau kekecilan. Sengaja saya bikin formatnya itu PDF biar bisa di Zoom gini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang hukum syara dan hukum taklifi. Yang ini sebentar. Iya, terima kasih. Taruh situ ya. Ya, makasih ya. Bentar. Ada kendala teknis, bentar. Simpan di mana ini? Usul fikih. Hukum taklifi. Ini dia. Kenapa, Nak? Oh iya, sebentar ya. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di video edukatif yang akan menjelaskan tentang hukum taklif. Kali ini kita bahas tuntas dari definisi, sumber, sampai pembagian hukumnya. Yuk, kita simak. Pertama-tama,
Sebelum membahas apa sih hukum taklifi itu, kita harus tahu dulu apa itu hukum syara. Secara bahasa, hukum adalah ketetapan atau keputusan. Syara adalah jalan yang harus ditempuh. Secara istilah, hukum syara adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik perbuatan, perkataan, maupun pikiran. Aturannya mencakup perintah, larangan, anjuran, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta hasil ijtihad. Jadi, hukum syara artinya jalan hidup yang ditentukan Allah dan Rasulnya yang berfokus mengatur amal perbuatan mukallaf bukan pada keyakinan, akidah, contohnya seperti perintah salat, larangan mencuri, atau kebolehan makan dan minum. Sumber hukum syara, sumber utamanya ada 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah. Ketiga, ijtihad ulama pembagian hukum syara. Secara garis besar, hukum syara terbagi 2. Pertama, hukum ini mengatur apa yang harus dilakukan. Kedua, hukum wajib. Hukum ini mengatur kapan dan bagaimana hukum itu berlaku, syarat, sebab, hukum, dan status tindakan. Mari kita kupas satu persatu. Hukum wajib. Hukum wajib adalah sebuah hal yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan yang ditujukan pada mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal sehat, dan mengatur apakah suatu perbuatan harus dilakukan, ditinggalkan, atau bebas izin. Ada 5 jenis hukumnya. 1. Wajib, ijab, perintah yang harus dikerjakan. Jika dilakukan mendapat hukumnya, jika ditinggalkan dosa. Contoh, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. 2. Sunnah, mandubayi mustahab, perbuatan yang dianjurkan. Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah. 3. Mubah, ibahah, perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa pahala atau dosa. Contoh, tidur, makan, dan minum. 4. Makruh, karaha, perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Contoh, mencicipi makanan saat berpuasa 5. Haram, tahrim, perbuatan yang dilarang keras. Jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Contoh, minum khamr, minuman keras, membunuh, berzina hukum wati. Lain halnya dengan hukum wati yang Yang hukum wati saya lanjutkan. Enggak Ustadz, ini untuk itunya aja. Apa namanya? Permukaannya aja nanti dibahas mendalam oleh yang bertugas Iya. sebagai presentator hukum wati nggih. Oke, Pak Nurali kok nggak salah nggih kalau untuk hukum itu. Mau sekalian sekarang Pak Nurali. Seperti saya sama Bu Amarilis. Amarilis nggih. Nggih. Iya. Nggih. Gak apa mungkin nanti untuk apa pengantar lah kira-kira Bu Wahyu nggih. Monggo. Nggih Ustadz, saya lanjutkan. matahari. Wajib sholat maghrib, syarat. Hal yang harus ada agar sah, tapi bukan bagian tindakan. Contoh, wudhu untuk sholat, wali nikah untuk akad, mani, penghalang, halangan berlakunya hukum. Contoh, haid, wanita tidak wajib sholat. Ruksha, keringanan. Keringanan hukum di kondisi khusus. Contoh, tayamum saat air tak tersedia. Azimah, hukum asal tanpa keringanan. Contoh, puasa Ramadan. Sah and batah, menyatakan sah atau tidaknya suatu ibadah. Dengan wati, kita tahu kapan dan bagaimana hukum taklifi itu berlaku. Kesimpulan and penutup. Jadi, intinya, hukum taklifi mengatur apa yang harus, boleh, atau dilarang. Hukum wati mengatur kapan dan bagaimana tindakan itu sah. Keduanya saling melengkapi untuk mendidik kita sebagai mukallaf. Semoga video ini membantu kita memahami hukum taklifi dengan lebih ringan namun tepat sasaran. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf jika terputus-putus. Kalau di saya lancar, kalau mungkin di sana terputus-putus itu mungkin karena jaringan. Bagus Bu Ayu. Nggih. Kenapa Pak? Terus enggak putus-putus. Oke. Ini saya bentuk video itu pertama karena saya males ngomong banyak-banyak. Kedua karena ini saya nyambi sambil ngajar, jadi
Kalau saya ngomong banyak-banyak ini jadinya eh, double job saya. Bu Wahyu ngajar di mana, Bu? Saya ini ngajar anak-anak les ini Ustaz. Dua-duanya Oh, sedang. di rumah nggih. Nggih, nggih. Iya, gitu. Begitu Bapak Ibu, mohon masukan, saran dan kritiknya. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu kita bahas bersama-sama. Mungkin. Atau ya ada yang ditambahkan Ustadz, monggo. Mungkin mungkin nanti saya komentar belakangan aja, Bu. Nggih. Oke, monggo jika ada yang Sementara ditanya. mungkin ada dari ustadz-ustadz yang lain, barangkali ada yang mau ditambahkan atau dikonfirmasi, monggo silakan. Saya persilakan. Ini kita kurang Ustadz Faisal, kayaknya tadi beliau menyampaikan ke mana Bulu Lawang. Saya mau tanya Bu Ayu, ada yang kurang paham saya tentang taklifi. Oke, siap-siap. Monggo. Taklifi kalau yang seperti yang disampaikan tadi itu terbagi menjadi 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang ingin saya tanya, yang ingin saya tahu, bagaimana mengklasifikasikan hukum-hukum itu menjadi haram, sunnah, di zaman Rasulullah apa sudah terbentuk dengan nama-nama itu, atau hanya para ulama aja membedakan, oh ini haram, haram, halal dan seterusnya dari 5 macam itu, kemudian dibedakan oleh para ulama. Jadi bukan pada masa Rasulullah. Jadi adanya hukum ini. Yang sebetulnya zaman Rasulullah pun sudah ada, tapi menjadi yang namanya taklifi, menjadi wa'i dan seterusnya. Apa itu memang pada zaman Rasulullah sudah terbentuk nama-nama itu atau hanya ijtihad para ulama. Sementara itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Ini monggo Bu Wahyu, barangkali ada yang mau direspon atau yang lain juga monggo. Sebentar, ini menanggapi komentarnya Ustadz Raya, aku nggak pakai jilbab. Defaultnya saya pakai yang versi Di, gratisan di Ustadz. mana itu, Bu? Oh, di chat nggih. Iya, saya pakai yang versi gratisan, jadi nggak ada yang pakai jilbab Ustadz. Oh, nggih, siap-siap. Mungkin nanti Oke. kita mualafkan itu AI itu, Bu. Oke. Belum mualaf kayaknya beliau itu. Belum Allah betul Ustaz, tapi sudah bisa menjelaskan hukum. Baik, selain Ustaz Nur Ali ada yang ingin tanyakan? Ya, monggo kalau ada yang lain, Bu Wahyu minta lagi. Kayaknya beliau sudah siap ini amunisi untuk menjawabnya itu. Monggo jika ada ustaz-ustazah yang lain, kalau tidak ada ya mungkin direspon dulu yang satu ini dulu Bu Wahyu. Belum di unmute Bu. Masih mute Bu Ayu. Oke, sebentar Ustaz. Jaringan di saya agak-agak sebentar ya. Tadi pertanyaan Ustadz Nur Ali kan bagaimana cara itu kan mengklasifikasi hukum Islam itu didasarkan dari apa gitu kan, G? Itu kalau menurut saya sih di apa itu wajib, haram, terus habis itu yang tadi itu 5 hukum taklif itu sebenarnya sudah 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 ada di zamannya Rasulullah, tapi mungkin penamaannya itu waktu itu waktu ilmu usul fikihnya itu mungkin sudah berkembang gitu loh. Kita kembali lagi ke sejarah perkembangan usul fikih berarti kalau kayak begitu. Itu Ustaz. Mungkin Arif, Ustadz Zuhri bisa itu ikut menambahkan gitu mungkin Ustadz. Kalau saya sih, kalau misalnya yang dilarang itu kan ada haram gitu kan ya. Itu kan sudah ada di zamannya Rasulullah gitu maksud saya. Nah kalau yang apa itu namanya sunnah dianjurkan itu juga sebenarnya, namun penamaannya aja mungkin yang di belakang-belakang harinya gitu. Gitu, gitu Kak Ustadz. Siap. Ini memang Semoga jika pertanyaannya berat ini Pak Nurali. Ini Oke, perlu
Menanyakan ke Imam Syafi'i dan lainnya berat ini. Iya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Ini mungkin eh, sedikit respon dari saya mungkin begini mungkin. Mohon izin saya share ya. Oke, mudah-mudahan terbaca di Insya Allah yang redaksi Indonesia kan ada apa di apa di grup yang pernah saya share sebelumnya itu. Ini mungkin ada klasifikasi, ada wajib dan macam-macam. Mungkin saya mulai dari sini dulu, gitu. Jadi ternyata memang istilah-istilah yang bermunculan itu belakangan itu istilah-istilah yang memang disusun ataupun diklasifikasikan oleh para ulama-ulama usul fikih belakangan. Jadi pada masa Nabi itu kalau kita merujuk kepada beberapa kitab-kitab klasik berkaitan dengan usul fikih maupun nanti sejarah usul fikihnya itu memang pada masa Nabi, pada masa sahabat istilah-istilah hukum-hukum yang 5 atau 6 itu istilahnya belum muncul pada saat itu. Namun penunjukan ke arah itu sudah ada. Nah, klasifikasi bentuknya jadi wajib atau fardu, kemudian ada sunnah dan lain-lain sebagainya dengan definisi-definisi yang sedemikian rupa, itu klasifikasi dari para ulama belakangan, terutama pada ulama-ulama yang usul fikih. Nah, ini kita mungkin merujuk. Artinya indikasinya sudah ada, tapi penamaannya itu datangnya belakangan, gitu. Jadi sama seperti usul fikih itu, pada masa Nabi memang belum ada istilah usul fikih sebagai sebuah cabang ilmu, tetapi usul fikih dalam tanda petik sebagai cara berpikir itu kan sudah ada. Jadi misalnya dulu pernah saya contohkan ketika para sahabat ada yang diutus oleh Nabi untuk ke Bani Quraizoh dengan pesan kalian nanti sholat asarnya di Bani Quraizoh gitu. Nah, sehingga ketika di perjalanan kan terjadi perbedaan pandangan antara beberapa sahabat, sebagian memilih untuk sholat asar di Bani Quraizoh, sebagian memilih khawatir nanti kelewat asarnya ketika di perjalanan sudah melakukan sholat asar gitu, karena khawatir, karena cara berpikirnya para sahabat waktu itu mungkin berbeda itu. Kalau sekarang mungkin kan bisa telepon gitu. Kalau dulu kan belum ada telepon, tidak bisa. Nanti balik lagi ke Nabi lama nanti proses WA kalau sekarang kan bisa gitu. Yaitu sehingga cara berpikirnya pada masa itu sudah ada. Nah, cara berpikir dalam memahami pesan-pesan baik dari Al-Quran maupun hadis itu cara berpikirnya kemudian di belakang hari dikenal istilah dengan usul fikih itu diantaranya. Nah, tapi apa nama cara berpikirnya atau sistem berpikirnya sudah ada sejak bahkan pada zaman Nabi. Para sahabat mempraktekkan hal yang sedemikian rupa. Nanti berkembang terus-menerus pada masa-masa yang berikutnya sampailah Imam Asy-Syafi'i yang pertama kali kemudian menyusun secara sistematis suatu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu usul fiqh secara sistematis sehingga lebih mudah dipelajari dan bisa dikembangkan oleh para generasi-generasi berikutnya. Nah, begitu juga dengan yang namanya wajib dan lain sebagainya. Pada masa Nabi belum ada klasifikasi sebegitu, tetapi indikasi ke sana sudah ada. Tadi misalnya pendudukan dalil yang melarang, kemudian ada hadis atau ayat atau hadis yang memerintahkan. Nah, itu kan sudah ada indikasi perintah, ada indikasi larangan. Kadang Nabi saking apa namanya itu melarang atau memerintahkannya itu sampai Nabi sendiri pun tidak pernah meninggalkan gitu. Nabi pun melakukan. Nah, misalnya contoh sholat 5 waktu. Nabi perintahkan dan Nabi juga tidak pernah meninggalkan. Begitupun Al-Quran waqimus sholah dan seterusnya itu. Nah, ada indikasi perintah yang sifatnya itu tegas sekali itu, sehingga tidak boleh diotak-atik itu, nggak boleh ditinggalkan. Nah, pada waktu itu ya kira-kira begitu gambarannya itu. Ada indikasi perintah, oh yang ternyata kalaupun ada yang meninggalkan Nabi tidak marah gitu. Nah, jadi kemudian begitu juga dengan larangan. Ada larangan yang Nabi marah kalau seandainya ada orang yang melakukan. Nah, kira-kira itu. Tegas larangannya itu. Ada juga indikasi larangan yang kalaupun dilakukan ya tidak sampai kepada hal yang membuat Nabi begitu murka kira-kira ataupun tidak tegas larangan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, indikasi-indikasi itu ada, kemudian para ulama mengklasifikasikan sehingga muncullah istilah-istilah dengan nama wajib atau mungkin wujub atau dengan istilah-istilah yang beragam itu tadi sampai nanti ada istilah haram atau tahrim dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian 5 versi itu disebut dengan hukum hukum taklifi. Hukum taklifi pun itu istilah para ulama. Jadi biar mudah dipahami, oh ini klasifikasinya masuk dalam hukum taklifi, ini masuk dalam hukum ini. Pada zaman Nabi ya belum ada hal sedemikian rupa. Nah, mungkin untuk menguraikannya, ini mudah-mudahan tampak di ustaz-ustaz sekalian, ini ada al-hukmu asy-syar'i, ada tentang hukum syarak,
Jadi hukum taklifi itu kan bagian dari hukum syara. Hukum syara itu ada dua, ada hukum taklifi, nanti ada hukum wad'i. Nah, saya ingin memulai dengan definisi dari hukum syara'nya itu. Hukum syara itu ini ta'rifnya ataupun definisinya begini. Eh, jadi kira-kira kalau secara sederhana hukum syara itu adalah hukum yang ada kaitannya dengan kita sebagai manusia. Ini kalau salah satu contoh di sini yang dikutip oleh Muhammad Abu Zarro adalah definisi dari Ibnul Hajib. Syekh Ibnul Hajib mendefinisikan hukum syara itu adalah khitabus syari' atau dalam redaksi kitab usul fikih yang lain menggunakan istilah khitabullah pakai Allah. Khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi titah dari yang memberi syariat atau yang membuat syariat atau kitah dari Allah yang itu berkaitan dengan perbuatan dari mukallaf. Perbuatan mukallaf ya mukallaf itu ya kita-kita ini. Nah, titahnya ini tadi, khitabnya ini tadi ada yang sifatnya iktidha, iktidha itu tuntutan, ada yang sifatnya itu takhir, itu memilih, ada yang sifatnya itu al-wad'. Wad' itu mungkin pengkondisian atau penempatan atau penetapan, nah, kira-kira begitu. Kondisional, pengkondisikan atau mengkondisikan. Jadi hukum syara itu terbagi ke dalam tiga bagian. Jadi titah dari Allah itu yang berkaitan dengan manusia, apakah titah itu dalam bentuk iktidha, tuntutan, apakah itu dia bentuknya pilihan, diberikan pilihan, boleh melakukan, boleh tidak, nah, kemudian atau wada. Ini pun istilahnya kan definisi yang diberikan ulama ketika mereka menggali tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Oh, ternyata ditemukan ada hukum yang sifatnya tuntutan, ada hukum yang sifatnya pilihan, ada hukum yang memang terlepas dari dua itu, tetapi dia mengkondisikan hukum-hukum yang sebelumnya gitu. Nah, jadi tuntutan iktidha ini ada dua bagian. Tuntutan itu ada tuntutan perintah, ada tuntutan larangan gitu. Kalau dalam bahasa lainnya kadang disebut dengan istilahnya itu tolabul fi'li, perintah untuk melakukan, atau al-kaffu an fi'lin, perintah atau larangan untuk melakukan gitu. Nah, kalau sederhana mungkin kita sebut dengan perintah dan larangan. Nah, kemudian perintah dan larangan itu punya turunan lagi. Perintah itu apakah dia tegas, lazim, jazim atau dan seterusnya itu penggunaan istilah yang beragam, ada yang tidak tegas. Nah, perintah dari Allah yang sifatnya tegas, tidak boleh tidak, maka itu kemudian para ulama menyebut itu sebagai wajib. Jadi khitabus syari'ah muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan misalnya kan ya jaziman nah gitu. Iktidaan bil fi'li jaziman misalnya kalau ditambahkan redaksinya maka itu menunjukkan hukum wajib. Perintah dari Allah yang sifatnya itu tegas gitu, maka dikondisikan hukumnya menjadi wajib. Kalau perintah dari Allah tapi tidak tegas, maka kondisinya adalah sunnah. Nah, gitu kira-kira. Jadi iktidha ini ada dua tadi, ada perintah, ada larangan. Perintah bagi dua, apakah perintahnya tegas atau perintahnya tidak tegas. Kalau tegas jadi hukumnya jatuh ke wajib, kalau tidak tegas jadi hukumnya ke sunnah. Kemudian ada iktidha yang sifatnya larangan. Nah, begitu juga nanti larangan terbagi dua. Kalau larangan itu sifatnya tegas, ada indikasi dari Al-Quran itu larangannya tegas, oh berarti itu haram. Tidak boleh untuk dilakukan. Tapi ada kondisi larangan atau mungkin hal yang tidak disenangi, tetapi tidak tegas sebagaimana tegasnya dalam yang satunya lagi tadi, maka dikondisikan hukumnya sebagai makruh. Nah, itu klasifikasi yang kemudian ditentukan oleh para ulama belakangan. Nah, kalau takhir, karena sifatnya pilihan, nah ini kemudian muncul hukum mubah, gitu. Mubah itu kan boleh atau dibolehkan, boleh melakukan, boleh tidak melakukan, gitu. Jadi memang indikasinya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis setelah penggalian yang mendalam oleh para ulama, ternyata ditemukanlah kira-kira ada tiga hal ini tadi, tuntutan, pilihan, dan sifatnya penempatan. Nah, kalau penempatan ini atau pengkondisian, itu di luar dari yang ini. Kalau dua hal ini, iktidok dan takhir ini masuk dalam hukum taklif. Hukum yang dibebankan kepada manusia. Jadi pembebanan kepada manusia itu hukumnya ya tadi itu lima itu ada wajib dan sampai ke haram. Itu menurut jumhur, tetapi menurut ulama Hanafi itu nanti ditambah satu. Mereka membedakan antara fardu dan wajib. Nah, kalau fardu menurut Imam Hanafi memang dalilnya secara qot'i pasti itu fardu.
Tapi kalau dalilnya zonni itu wajib. Nah, itu beda. Nanti antara mazhab Hanafi dengan mazhabnya mayoritas ulama usul fikih yang lain atau ulama fikih yang lain itu berbeda. Hanafi ini agak berbeda dari yang lain. Nah, kalau fardu menurut Hanafi itu memang kalau dia meninggalkan yang fardu memang batal. Tidak sah hal yang dimaksud itu. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, dia tidak sampai kadang membatalkan, tetapi juga menyebabkan tidak aula, tidak melakukan hal yang lebih diutamakan. Ada yang mencontohkan begini. Dalam mazhab Hanafi itu sebetulnya untuk melakukan atau membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak fardu. Jadi karena apa? Karena eh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ada hadis yang mengatakan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah itu dalam pandangan mazhab Hanafi itu masuk kategori hadis yang ahad. Hadis ahad itu zonni, zonni itu masih dugaan, tidak yang qot'i, tidak yang tegas pasti itu, tidak pasti. Dia masih masuk dalam hal yang sifatnya dugaan berat. Nah, sehingga kalau dia zoni, dia tidak masuk ke yang pasti tadi. Nah, sehingga kalau tidak pasti itu bukan fardu, tapi hukumnya wajib. Dia itu wajib, tapi kalau tidak dilakukan, tidak sampai membatalkan sholatnya. Kira-kira itu. Nah, kemudian dalam mazhab Hanafi, berarti apa yang kemudian yang fardunya? Fardunya dia kembali kepada Al-Quran. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Yang fardunya itu adalah membaca, pokoknya baca sebagian dari Al-Quran, apa yang mudah gitu. Pokoknya baca itu, baca Alif Lam Mim atau yang lain-lain. Penting dalam sholat sudah baca Al-Quran, sudah. Itu fardu, sholatnya sah. Tapi kalau lebih baiknya ya tadi Al-Fatihah tetap dibaca. Nah itu kalau bedanya dalam mazhab Hanafi menentukan bahwasanya yang fardu itu ketika dalilnya, tapi yang wajib itu dalilnya zonni. Kalau yang fardu diingkari, sholat 5 waktu menurut mazhab Hanafi itu fardu, tidak masuk dalam kategori wajib misalnya gitu. Ya, sehingga kalau ada yang mengingkari sholat 5 waktu, maka kadang dihukumkan kafir itu bisa sampai ke taraf yang sedemikian rupa. Nah, itu kira-kira. Jadi turunan dari tidok dan takhir, ketemulah tadi 5 hukum menurut mayoritas mazhab, kemudian 6 hukum menurut mazhab Hanafi. Kemudian al-wat'i, wat'i ini pengkondisian. Pengkondisian ini kemudian istilah dari wat'i ini itulah muncul istilahnya hukum wat'i itu tadi. Al-hukmu al-wat'i muncul dari wada' ini tadi. Nah, wat'i itu sendiri sebetulnya semacam pengkondisian atas hukum-hukum yang sebelumnya. Misalnya dalam hukum wat'i itu ada istilahnya sabab, ada istilahnya syarat, ada istilahnya mani'. Saya contohkan sabab. Sabab itu sederhananya mungkin penyebab lah gitu. Nah, dia kan tidak punya hukum pada dirinya sendiri yang apa nama itu yang memberatkan kita sebagai manusia. Tapi kalau wajib itu tadi kan memang kalau kita tidak melakukan ya kita berdosa. Itu kan memang punya kaitannya dengan manusia secara langsung. Sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Haram kalau dikerjakan ya berdosa. Berarti kan sudah otomatis punya dampak atau konsekuensi atas perbuatan itu tadi. Tapi kalau wad'u sabab itu tidak punya konsekuensi terhadap diri manusia secara berdiri sendiri. Dia hanya mengkondisikan hukum-hukum yang ada. Hukum-hukum taklif itu dikondisikan oleh hukum wad'i. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tapi kewajiban sholat 5 waktu itu untuk dilakukan itu kapan? Nah, itu perlu ada sebabnya dulu. Akhirnya Mas. Jadi dia mengkondisikan gitu. Jadi contohnya tadi misalnya masuknya waktu zuhur itu barulah sholat zuhur menjadi wajib. Hukum asal dari sholat zuhur wajib. Ya wajib. Nah, itu namanya hukum taklifi. Pokoknya secara umum hukumnya wajib. Tapi kapan dia diwajibkan untuk dilakukan? Nah itu nanti wad'i. Itu masuk yang pengkondisiannya itu. Nanti ada sebabnya. Ah, tunggu sebabnya muncul dulu. Kalau selagi sebabnya tidak muncul, itu tidak ada kewajiban melakukan hukum yang taklifi tadi. Nah, kalau sekarang soal waktunya sholat asar, ya berarti kalau kita tadi sudah sholat zuhur, ketika waktu asar ini tidak ada alasan kita wajib melakukan sholat zuhur. Karena memang tadi mungkin kita sudah melakukan, kecuali bagi yang jamak misalnya gitu. Nah sehingga dia ini, wat ini hanya mengkondisikan hukum-hukum yang sebelumnya. Tapi dia ini penting, sah atau tidaknya hukum-hukum taklifi sebelumnya ini, kita melakukannya ini terhitung sah atau tidak, bergantung pada pengkondisian di wat ini tadi.
kalau kita melakukan sholat subuh tapi di waktu zuhur tanpa ada alasan ya tidak sah gitu. Jadi dia ini betul-betul mengkondisikan sah atau tidaknya atau diterima atau tidaknya hukum-hukum taklifi yang sebelumnya. Kira-kira gambaran sederhananya begitu dari apa nama itu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian para ulama menemukan ada tiga kategori petunjuk khitabus syari ini tadi yang ada kaitannya dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan kita sebagai mukallaf. Ada yang sifatnya tuntutan, yaitu bersih perintah ataupun larangan. Ada yang sifatnya pilihan, mau makan atau tidak makan itu kan sebetulnya pilihan. Ya kan, hukum asalnya kan milih. Kita tidak wajib makan pada waktu maghrib, ini kan tidak wajib. No. Ya pokoknya boleh-boleh saja. Mau makan di waktu maghrib ya boleh, di waktu isya boleh. Ya tidak di waktu maghrib juga boleh, tidak di waktu isya juga boleh. Silakan itu pilihan. Nah kemudian ada lagi, oh ternyata ada hukum yang sifatnya justru mengkondisikan yang sebelumnya. Nah kemudian ditemukanlah 3 poin secara umum itu tadi. 2 poin ini masuknya di taklifi yang langsung punya beban kepada kita sebagai taklif sebagai mukallaf, maka disebut dengan taklif. Taklif itu pembebanan. Memang sudah otomatis kita memikul beban itu kira-kira begitu. Tapi ada yang tidak otomatis kita memikul beban, dia hanya mengkondisikan yang sebelumnya. Nah, kira-kira mungkin gambaran gambaran saya mungkin yang saya pahami begitu Ustadz Nur Ali nggih. Jadi memang klasifikasinya datang belakangan, tetapi indikasinya ya mereka merujuk kepada isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Ini Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. iya, betul Pak Nur. Ya, Iya, ada Ustaz. lagi? Nggih, Ya, Bu. Ustaz. Nun sewu. Berarti itu hukum taklifi hanya diperuntukkan untuk mukallaf saja, Ustadz, nggih? Nggih, mukallaf. Nah, ini pertanyaan saya, Ustadz. Apa Nggih. itu mukallaf, Ustadz? Mungkin di Oh, antara teman mungkin ada yang belum tahu gitu loh, Ustadz. nggih, Karena saya siap-siap. juga Bentar, saya nggih. cek dulu. Oh, ini nanti pembahasan Bu Nadila itu nanti Napa membahas tentang itu? mukallaf itu. Oh, ada Ustadz. Ada nanti di Mahkum Alaih, Bu, tapi nanti memang agak jauh. Nggih. Secara sederhananya mungkin mukallaf beda dengan mu'allaf, Bu ya. Bu Dewi nggih. Nggih. Kalau mu'allaf itu kan Nggih. mungkin orang yang baru masuk Islam nggih. Tapi kalau mukallaf artinya orang yang dibebani. Taklif itu kan pembebanan. Mukallaf itu artinya yang dibebani. Yang dibebani itu siapa? Ya kita-kita ini. Artinya secara umum mukallaf itu ya manusia. Gitu lah secara sederhananya. Kalau Ya itu, umat Ustadz. Islam. G. Kalau anak kecil kan bukan mukallaf itu, Ustadz. G. Nanti ada syarat-syarat dari taklif. Oh, Syarat-syarat nggih. mukallaf nanti itu nanti ada yang pembebanannya itu kalau terkait dengan iqtida atau takhir ini tadi yang sifatnya memang perintah larangan dan macam-macamnya itu maka otomatis yang mukallaf itu adalah muslim, balik dan akil. Itu syarat umum. Jadi kita ya muslim atau muslimah, kemudian akil, berakal sehat gitu, kemudian balik sudah dewasa gitu kan ataupun sudah masuk usia balik. Nah, ketiga kategori itu yang disebut syarat umum sebagai mukallaf. Maka hukum taklifi ini sudah otomatis berlaku bagi ataupun punya konsekuensi terhadap orang yang memiliki tiga syarat tersebut. Nggih. Nanti ada yang namanya kecakapan hukum, Bu. Nanti mungkin di bagian mahkum alaih. Kapan orang dianggap cakap dalam bertindak dan cakap dalam menerima gitu. Nanti ada pembahasan tersendiri, nanti ada yang disebut dengan ahliyatul wujub sama ahliyatul ada. Ahliyatul ada itu kecakapan dalam bertindak. Misalnya seseorang itu dianggap sah melakukan perbuatan hukum ketika misalnya apakah anak kelas umur 10 tahun dia kemudian mendaftarkan diri untuk menikah di pengadilan di KUA itu sudah sah cakap hukum atau tidak itu. Nah, itu nanti ada syarat-syarat taklif sendiri nanti ketika khusus terkait dengan ahliyatul ada ataupun ahliyatul wujub. Tapi secara umum ya itu tadi Bu Dewi nggih, mukallaf itu adalah orang yang memang secara umum sudah terbebani taklif yaitu muslim, akil dan balik dengan Biar tiga tidak kategori. sepi aja, Ustadz. Dalam Bu? Biar tidak sepi aja. Oh, siap siap. Berarti sudah khatam. G. Ada lagi Bu yang lain, monggo. Iya, Pak Nurali, lagi Pak Nurali. G. Saya baru datang ini Pak Nur. Oh, baru pulang gitu. Nggih, habis G. sakit anak Pak Ustadz. Oh, mudah-mudahan lekas Jadi sembuh. Nggih. G. Nah, ini mungkin saya ingin memberikan penekanan di sini di antaranya nanti
dalam wajib, misalkan kita sudah tahu lah informasi terkait dengan ada wajib atau fardu, kemudian ada sunnah dan macam-macam. Ini saya mungkin memberikan contoh satu poin. Macam-macam wajib misalnya. Wajib itu kan macam-macam. Ada wajib dilihat dari sisi dia itu sudah ditentukan atau tidak muayyan ini. Apakah kemudian wajib itu dari sisi waktunya, kapan waktunya gitu nggih. Ada wajib itu yang dilihat dari sesuatu yang diperintahkan, yang dituntut itu apa bentuknya gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nanti pembahasan pembagian atau macam-macam dari wajib misalnya, macam-macam dari fardu. Nah, eh, satu waktu saya ketika ngisi pengajian di RSUMM, itu ada pertanyaan dari salah seorang itu perawat. Oh iya, seingat saya perawat beliau menyebut. Ya karena bertugas untuk kunjungan-kunjungan ke pasien-pasien yang rawat inap itu. Waktu itu beliau menyampaikan begini, eh, ketika mereka akan melakukan kunjungan ke pasien yang rawat inap, gitu kan, ada pertanyaan gitu. Kemudian saat itu masuk waktu sholat, gitu. Mana yang harus kami dahulukan? Mengerjakan sholat atau mengunjungi pasien. Kalau kami mengunjungi pasien itu juga bagian dari kewajiban tugas kami sebagai perawat. Tapi juga melakukan sholat itu juga tugas kami sebagai hamba Allah. Gitu. Dan itu juga wajib. Gitu. Apalagi nanti apa kan ya? Dan kalau seandainya lewat dari waktu awal-awal waktu, nanti apakah nanti akan dikatakan lalai? Nah, sehingga kami tidak mau lalai dan ingin mengejar jamaah. Karena di RSUMM itu kan ada Masjid Ki Haji Bejo Darmoleksono itu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, dalam hal ini paling tidak kita bisa membahas ataupun menganalisis problem itu berdasarkan dari aksamul wajib, dari macam-macam wajib. Nah, wajib dari sisi waktu, misalnya saya ngambil contoh wajib dari sisi waktu. Wajib dari sisi waktu itu ada yang namanya mutlak. Mutlak itu dia bebas tanpa ikat. Ada muqayyad. Muqayyad ini muqayyad bizaman. Dia ada batasan waktu tertentu. Mutlak itu misalnya ada yang mencontohkan eh apa nama itu kodok puasa Ramadan gitu, mengkodok puasa Ramadan kan nggak dikasih waktu kapan harus mengkodoknya itu. Pokoknya harus di bulan ini, tidak ada ketentuan. Yang penting di luar bulan Ramadan. Artinya bebas kita memilih tanpa ada ikatan tertentu. Tapi ada wajib yang muqayyad bizaman, yang dia punya ikatan terkait dengan waktu. Misalnya sholat 5 waktu kan punya batas-batas waktu tertentu. Kemudian puasa Ramadan, ya puasa Ramadan kan memang cuma di bulan Ramadan. Nggak ada puasa Ramadan di bulan Syawal gitu. Kecuali kodok istilahnya gitu, kodok itu. Aduh, saya nggak sempat di puasa Ramadan, nanti insya Allah saya puasa Ramadan di bulan Syawal. Itu nggak ada istilah itu kodok. Itu mungkin kodok. Jadi tidak ada pilihan-pilihan waktu yang lain, kecuali bagi orang-orang yang punya kondisi tertentu. Nah, dari yang muqayyad di zaman yang ada batasan waktu itu tadi, itu juga ada dua kategori. Ada yang waktunya sifatnya muasa, sifatnya luas, ada waktu yang sifatnya mudayyak. Nah, mudayyak itu sempit lah lawan dari luas. Muasa wasi'un gitu. Mudayyak dan muasa. Ada waktu yang luas. Nah, sholat 5 waktu itu masuk kategori wajib atau fardunya yang muasa atau mudayyak. Nah, Nah, kira-kira waktu itu saya memberikan gambaran begitu juga di antara jawaban yang saya sampaikan. Wah, itu masuk mudoyak, Pak, katanya. Sempit. Loh, kok sempit? Saya bilang gitu. Ya, karena kan memang waktunya sempit, Pak. Nah, kemudian saya jawab, coba Bapak berapa sholat zuhur itu, Bapak melakukan sholat zuhur itu berapa menit? Ya, mungkin rata-rata katanya, rata-rata 5 atau 10 menit lah, anggap 10 menit kayak. Rata-rata ya segituan itu. Lah, sedangkan waktu zuhur itu berapa menit, Pak? Waktu pelaksanaan sholat zuhur, misalnya. Nah, kemudian waktu itu ya kira-kira rentangan-rentangan waktunya anggaplah dari jam 11.30 misalnya sampai jam 14 atau 14.30. Anggaplah 2 atau 3 jam gitu. Nah, sehingga dalam waktu rentang waktu sholat zuhur itu Bapak bisa mengkhatamkan berkali-kali sholat zuhur, saya bilang gitu. Ah, berarti itu masuknya budaya atau muasa? Oh iya Pak ya, muasa luas itu katanya, luas waktunya kan ya. Kalau tidak sempat di awal-awal, bisa di tengah-tengah, sampai mungkin di akhir-akhir 10 menit terakhir dan lain sebagainya. Kalaupun tidak sempat dilakukan di waktu zuhur,
ada jamaah. Itu jamaah artinya luas lagi waktunya. Dia memang terikat waktu, tetapi waktunya luas. Tapi kalau soal namanya puasa Ramadan, dia terikat waktu dan waktunya cuma Ramadan itu tok. Nggak ada istilahnya Alhamdulillah aku masih sisa bulan Ramadan. Itu nggak ada sisa bulan Ramadan. Kalau tadi 10 menit sholat zuhur kan masih ada sisa waktu-waktu zuhur itu tadi masih masih ada sisa waktu. Tapi kalau Ramadan enggak. Nah, kemudian saya kaitkan dengan kunjungan ke pasien itu. Nah, Bapak mungkin bisa melihat, saya bilang dari wajib. Kunjungan ke pasien itu wajib karena Bapak juga bertugas itu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa pasien. Nah, kira-kira gitu sederhananya. Nah, kira-kira kunjungan Bapak ke pasien itu harus dilakukan sesuai dengan waktunya itu tadi ataukah tidak. Misalnya, Bapak kalau seandainya melakukan kunjungan terlambat 10 atau 15 menit itu mengancam keselamatan dari pasien, berarti kalau sudah ada ancaman-ancaman yang membahayakan itu sifat wajibnya itu sudah mudoyak, saya bilang itu udah sempit itu. Karena nyawa itu kan nggak punya cadangan. Jadi sifatnya sempit sekali, menyelamatkan nyawa itu masuk dalam wajib dan wajibnya itu mudoyak. Sifatnya sempit. Sedangkan Bapak terlambat sholat zuhur, Bapak masih bisa waktu zuhur itu panjang. Ataupun tidak sempat Bapak sholat zuhur, Bapak masih mungkin waktu zuhur, Bapak masih memungkinkan untuk melakukan jamaah. Coba Bapak pikir-pikir. Nah, jadi dicek aja kondisi pasiennya bagaimana. Kalau kondisi pasiennya tidak bermasalah, agak terlambat 5-10 menit, maka bisa Bapak segerakan untuk melakukan sholat dulu sehingga nanti ketika Bapak mengunjungi pasien tidak terbebani dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Tapi kalau ada pasien yang memang tidak bisa tidak bisa terlambat dalam misalnya diberikan obat dan lain sebagainya, maka itu masuk kewajiban yang sifatnya mutaya'ah. Maka dari aksamul wajib kita melihat dari macam-macam wajib, misalnya contoh dari mudhoyak dan kemudian tadi apa muasa, kita bisa melihat mana skala prioritas dari hukum, mungkin status hukumnya sama, tetapi kita memilih mengistimbat atau menggali hukum mana yang harus lebih kita prioritaskan. Nah, sehingga kemudian dari sini ada istilah namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Nah, jadi mana yang harus kita prioritaskan. Sama saya pernah juga ditanya Ustazah terkait dengan ada video yang tersebar, tapi video itu kan potongan. Saya tidak tahu sampai akhirnya bagaimana itu. Eh, Video tentang ada orang yang lagi sholat berjamaah dan kemudian di video itu menampilkan kayak terjadi gempa gitu. Jadi gempa, ini jemaah pada bubar, imamnya tetap di tempat gitu. Imamnya tetap di tempat. Nah itu kan komentar-komentar dari video itu macam-macam. Ada yang mengatakan, wah ini imamnya luar biasa istiqomah dalam sholatnya gitu dan seterusnya itu. Nah, kalau seandainya dia meninggal karena mempertahankan sholatnya itu, maka dia termasuk golongan yang syahid, nah gitu. Ada juga yang komentar lain, lah imam ini kok gitu, tuh. Mestinya ya nyawa dulu diselamatkan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, saya tidak tahu karena itu videonya potongan, gitu. Apakah kalau videonya full, jangan-jangan imamnya kan karena pas masih baru gempa, sehingga kan mungkin masih melihat, jangan gempanya semakin lama, kemudian imam juga ikut kabur, kan saya juga tidak tahu. Nah, sehingga potongan yang itu tadi, mungkin asumsinya anggaplah yang pertama, kalau imamnya itu memang tetap dalam mendirikan sholatnya, berarti imam ini kurang paham tentang fikih aulawiyat itu. Nah, terutama tentang aksamul wajib ini tadi, sholat fardu atau sholat 5 waktu ya wajib. Ini kan bertemu dengan menyelamatkan nyawa juga wajib. Nah, ini nanti dari aksamul wajib bisa kita pilih mana yang kita prioritaskan. Sholat 5 waktu, waktunya muasa, masih ada pilihan-pilihan lain, tapi menyelamatkan nyawa ini tidak ada pilihan lain karena nyawa tidak punya cadangan. Maka sebagai fikih prioritasnya, kalau menurut para ulama, ketika hibzuddin bertemu dengan hibzun nafas, nah kira-kira itu, menjaga agama bertemu dengan menjaga jiwa, maka yang dikedepankan adalah menjaga jiwa dalam kondisi yang sedemikian rupa. Beda dalam kondisi yang lain, misalnya ketentuan jihad. Jihad itu kan memang sudah kondisinya memang pertaruhan nyawa, itu beda lagi. Di situ memang dikedepankan hibzuddin, tapi secara umum dalam kondisi-kondisi fikih secara umum maka antara mudoyak dan muasa ketika kita timbang-timbang maka mudoyak harus lebih didahulukan. Jika memang kondisi begitu maka menyelamatkan nyawa itu harus lebih didahulukan ketimbang gitu ya mempertahankan sholat karena sholat ini banyak sekali penggantinya atau waktunya itu juga luas tapi kalau nyawa tidak punya cadangan. Nah itu saya jawab kira-kira begitu. Di samping memang ada dalil-dalil lain yang mungkin saya kedepankan tapi diantaranya dengan kita memahami usul fikih secara sederhana ini pun kita juga insya Allah bisa melihat misalnya skala prioritas dalam beramal. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam hal-hal yang sederhana begitu.
Ini waktu kita 4:59, berarti waktunya sudah mau habis. Baik. Sementara itu mungkin tambahan dari saya Bu Wahyu dan juga ustadz-ustadz sekalian yang lain. Eh, yang tadi alhamdulillah disampaikan oleh Bu Wahyu tadi sangat membantu sekali kita dalam memahami. Insya Allah hal itu saya kira tidak ada problem lah untuk isi apa, terutama istishab dan macam-macamnya itu. Bu Wahyu, videonya boleh minta tolong di-share juga, Bu Wahyu. Saya malu. Nanti dijilbabkan Maaf, dulu kan. Pak. Enggak. Insya Allah nanti saya share, Tapi nggih. dulu, tapi dulu Oke. kan. Ini saya mau langsung lanjut ke tempat berikutnya. Oke, siap, oke. Oke. Baik, saya kira begitu. Eh, nggak tahu saya apa besok kita ketemu lagi untuk menggantikan pertemuan Jumat nanti yang saya tidak bisa. Apa gimana kira-kira Ustadz sekalian? Besok kita ada perkuliahan, Ustadz. Oh ada perkuliahan, oke. Saya mau izin, ya hari Jumat nanti saya izin karena ada tugas ke Blitar. Ya mungkin dalam pekan depan kita coba cari waktu Atau ganti ganti yang Rabu lain, aja lagi, Ustadz. Gitu, Atau nggih. hari Rabu aja sore kayak gini, Ustadz. Oh, siap. Oke, berarti mungkin nanti hari Rabu yang akan datang kita ketemu lagi, karena pekan depannya lagi kayaknya tanggal merah lagi nanti tanggal 29 ya. Presentasinya usul aja, Ustadz. Oke. Presentasinya dua gitu, Ustadz, biar lebih cepat. Oh, Tapi boleh. kayaknya, tapi pembahasannya juga kurang itu ya, Ustadz ya, kalau dua ya. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti boleh. Tapi cuman mohon izin mungkin kalau waktunya bisa ditambahkan jadi 1,5 jam mungkin gitu. Boleh Ustaz, Oh gitu, kalau saya. Oh, oke, siap. Nanti ya komunikasi kita lanjutkan via grup, nggak apa-apa karena Bu Ayu kayaknya sudah persiapan untuk geser ke tempat yang lain gitu. Oke. Oke, terima kasih dan mohon maaf Ustaz-Ustaz sekalian makan waktunya hari ini. Saya juga tadi nyambung-nyambung dari pagi, baru bisa jam 4 ini. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk presensi sudah saya presensikan melalui sistem saya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.